Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitri Anggreni, mahasiswi program studi manajemen dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, saya sekarang sudah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah, salah satu mata kuliah yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep rancangan kuantitatif. Nah, judul saya pengaruh kualitas layanan informasi jurusan penyiaran Islam terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa tentang informasi akademik. Nah, teman-teman tahu gak sih dalam melakukan sebuah penelitian, teman-teman harus tahu dulu nih langkah-langkah apa aja yang teman-teman harus lakukan untuk mencapai tujuan penelitian yang teman-teman inginkan. Nah, salah satu langkah yang pertama kali teman-teman bisa lakukan adalah menentukan fenomena. Fenomena ini bisa berasal dari pengalaman atau kejadian peristiwa yang berasal dari sekitar teman-teman. Kalau dalam contoh saya mengambil salah satu peristiwa atau fenomena yang terjadi di daerah kampus. Nah, salah satu ciri dari modernisasi adalah kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan layanan informasi di kampus. Nah, kalau misalnya contohnya di dalam kampus UINSI Samarinda sudah menerapkan layanan informasi yang mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah kita memiliki web Siakat, yang mana di dalam web ini kita sudah dapat mengakses beberapa hal yang dapat menunjang perkuliahan kita. Tetapi jika teman-teman tahu, jika misalnya kita melihat dari data statistik, banyak loh mahasiswa yang ternyata terlambat dalam menyelesaikan masa kuliahnya. Dan ini ada dugaan atau ada beberapa orang berpendapat bahwa ternyata ada dugaan antara pengaruh kualitas layanan informasi terhadap pengetahuan mahasiswa tentang informasi akademik. Nah, setelah menemukan fenomena, teman-teman bisa nih merumuskan masalah dari fenomena tersebut. Kalau dari judul saya, rumusan masalahnya bisa diambil bagaimana pengaruh kualitas layanan informasi terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa khususnya di FUAD UINSI Samarinda. Nah, setelah menemukan rumusan masalah, teman-teman pasti tahu dong tujuan dari penelitian tersebut. Nah, tujuannya untuk mengetahui apa pengaruh kualitas layanan informasi terhadap tingkat pengetahuan mahasiswa khususnya di FUAD UINSI Samarinda. Selanjutnya, teman-teman harus menentukan variabel X dan Y. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Kalau di dalam contoh saya, yang menjadi variabel X adalah kualitas layanan informasi. Nah, kualitas layanan informasi sendiri adalah suatu karakteristik dari suatu data penting untuk diinformasikan kepada orang lain. Nah, pelayanan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pelayanan lisan, pelayanan tulisan, dan pelayanan perbuatan. Pelayanan lisan itu dapat berupa ucapan kita terhadap orang lain dalam menyampaikan informasi. Yang kedua ada pelayanan tulisan. Pelayanan tulisan ini bisa seperti informasi yang dituliskan dalam sebuah misalnya baliho lalu diletakkan di daerah kampus. Kalau dalam mengikuti perkembangan zaman, pelayanan tulisan ini juga bisa berupa pamflet atau informasi yang disebar melalui sosial media kampus. Dan indikator atau alat ukur yang bisa diukur dalam variabel X ini yang pertama adalah wujud fisik. Nah, wujud fisik itu sendiri adalah dimensi yang berhubungan dengan gaya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan lain-lain. Fasilitas fisik ini bisa meliputi gedung, perlengkapan atau teknologi, dan yang ketiga penampilan. Dan yang kedua itu ada kehandalan atau reliability. Nah, kehandalan dan konsisten data atau informasi yang disediakan penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat diandalkan dan akurat. Ini melibatkan sumber yang terpercaya, pemberharuan yang tepat waktu. Dan yang ketiga ada daya tangkap. Daya tangkap dalam layanan informasi ini bisa dianggap dari sejauh mana sistem atau layanan dapat merespon dengan cepat terhadap permintaan atau kebutuhan pengguna. Ini mencakup kecepatan respon dan memberikan informasi. Yang keempat ada jaminan. Nah, di dalam jaminan ini mencakup langkah untuk memastikan bahwa layanan tersebut memenuhi standar tertentu.
Ini melibatkan validasi dan verifikasi informasi, pemantauan kualitas data, dan yang terakhir ada empati. Nah, empati ini bisa diartikan sebagai pemahaman dan respon yang sensitif terhadap kebutuhan, kekhawatiran, dan pengalaman pengguna. Nah, ini juga fokus terhadap pengalaman pengguna yang positif dengan memperhatikan perspektif dan penerapan pengguna adalah kunci dalam mengintegrasikan layanan informasi. Selanjutnya adalah variabel Y, tingkat pengetahuan mahasiswa. Nah, pengetahuan itu sendiri adalah sesuatu yang baru didapatkan setelah seseorang belum mengerti ataupun mengetahui suatu hal. Adapun indikatornya yang pertama adalah tahu. Nah, tahu itu adalah pengingat atau suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali sesuatu dari sesuatu bahan yang dipelajari. Yang kedua adalah memahami. Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang paham tentang objek, tahu materi tersebut, harus dapat menjelaskan dan menyebutkannya secara kembali. Yang ketiga ada aplikasi. Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi di sini diartikan sebagai pengguna hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks dan situasi lain. Dan yang keempat ada analisis. Nah, analisis ini adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan masih ada kaitannya satu sama lain. Dan yang kelima ada sintesis. Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk melakukan atau menghubungkan bagian-bagian suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formasi baru dan formasi-formasi yang telah ada. Nah, setelah menentukan variabel, teman-teman harus tahu nih metode penelitian apa yang cocok dalam penelitian teman-teman. Kalau dalam contoh saya, yang cocok adalah metode penelitian kuantitatif, di mana kita menggunakan explanator survey atau data yang real. Dan lokasi penelitian yang saya akan gunakan adalah UINSI Samarinda, tepatnya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, setelah itu teman-teman harus tahu jumlah populasi dari penelitian teman-teman yang akan lakukan. Nah, populasi penelitian ini adalah mahasiswa jurusan penyiaran Islam UINSI Samarinda semester 5. Di sini saya mengambil 3 program studi. Yang pertama ada KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, yang kedua ada MD Manajemen Dakwah, dan yang ketiga ada BKI Bimbingan Konseling Islam. Di dalam prodi KPI angkatan 2021 terdapat 56 jumlah mahasiswa. Di dalam MD ada 53 mahasiswa, BKI ada 66 mahasiswa. Setelah menentukan populasi, teman-teman harus menentukan sampel lagi karena tidak semua data atau jumlah mahasiswa yang ada di populasi teman-teman masukkan semua ke dalam penelitian, karena hal tersebut akan mengorbankan atau sangat boros dalam biaya maupun waktu. Dalam penelitian kuantitatif, teman-teman harus menentukan jumlah sampel karena merupakan kunci dalam penelitian ini. Menggunakan sampel merupakan salah satu cara untuk melakukan efisiensi karena keterbatasan peneliti dalam menjangkau semua populasi yang memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Nah, salah satu yang dapat teman-teman gunakan adalah rumus sampel dari Slovin, yang mana N dibagi 1 tambah N kali E kuadrat. N ini adalah jumlah populasi, sedangkan E kuadrat itu adalah toleransi kesalahan. Nah, teman-teman bebas menggunakan yang toleransi kelonggaran yang 1%, 5%, atau 10%. Tetapi saya menggunakan yang di tengah-tengah atau yang 5%. Karena jika teman-teman mengirimkan kuesioner, tidak semua peserta mengisi dengan bersungguh-sungguh. Jadi jika teman-teman mengambil yang paling bawah ini, seandainya ada peserta yang mengisi tidak bersungguh-sungguh, maka teman-teman tidak dapat membuang data mana lagi yang bisa dibuang. Sedangkan kalau yang tengah-tengah,
teman-teman bisa membuang sebagian data yang tidak valid seperti itu. Nah, yang terakhir adalah instrumen penelitian. Kalau di dalam penelitian saya ada 2 instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen untuk mengukur kualitas layanan informasi. Yang kedua, kualitas untuk mengukur pengetahuan mahasiswa tentang informasi akademik. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.